Salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan subtema berikutnya, yaitu mengenai peran sekolah dan juga peran gereja bagi perkembanganku. Dengan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian semakin menyadari bahwa banyak pihak yang berperan di dalam memperkembangkan diri kita. Dalam hal ini adalah sekolah dan gereja. Dengan semakin menyadari ini, maka Patri berharap kalian dapat memanfaatkan waktu kalian di dalam bersekolah dan juga di dalam beraktivitas di gereja menjadi semakin baik lagi, karena itu semua demi perkembangan diri kalian. Nah, anak-anak, sekolah memiliki peran dalam perkembangan diri kita masing-masing. Setiap orang yang berada di sekolah diperkembangkan oleh karena peran sekolah itu sendiri dan peran dari semua orang yang terlibat di dalam sekolah. Sekolah itu mempunyai fungsi yang sangat istimewa karena merupakan lembaga pendidikan. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan, tempat untuk mendidik. Maka sekolah sangat berpengaruh, sangat berperan di dalam perkembangan hidup kita. Untuk melihat sejauh mana sekolah punya peran bagi perkembangan diri kita, pertama-tama kita pahami dulu apa tujuan dari pendidikan atau dari sekolah itu. Sekolah tujuannya adalah memberikan pembinaan pribadi manusia yang seutuhnya. Di sekolahlah tempat untuk membina pribadi manusia, baik jasmani maupun rohani. Baik secara intelektual, secara fisik, maupun juga secara psikologis dari anak-anak. Pendidikan di sekolah juga merupakan pembinaan yang baik untuk pembinaan jasmani maupun rohani. Kemudian juga merupakan tempat pembinaan baik sebagai makhluk pribadi maupun makhluk sosial. Maka tidak bisa disebut sekolah kalau di dalamnya itu muridnya satu. Tetapi di situ dengan banyak teman, maka akan diperkembangkan sebagai makhluk sosial. Tetapi sebagai pribadi juga mengalami suatu pembinaan. Pendidikan juga merupakan tempat untuk pembinaan dalam keterarahan pada tujuan terakhir hidupnya. Maka di sekolah tempat untuk mendidik manusia menjadi baik, tempat untuk mendidik manusia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Sehingga tujuan akhir hidup manusia itu bisa tercapai karena kebaikan yang telah ditanamkan di dalam pendidikan di sekolah. Nah, coba renungkanlah setelah sekian lama sekolah, ya, setelah kalian sekian lama ini bersekolah, adakah perkembangan jasmani kalian? Cobalah direnungkan. Ada jugakah perkembangan rohani?
Kemudian juga tambah temankah? Atau apakah tumbuh juga rasa kepedulian kepada sesama, kepada teman, setelah sekian lama kalian bersekolah? Apakah kalian makin lama makin punya rasa percaya diri? Apa juga tumbuhnya kedisiplinan? Apakah kalian merasa bahwa dengan sekolah ini juga akan menumbuhkan kedisiplinan di dalam diri kalian? Atau juga merasa ada bertambahnya pengetahuan atau tidak selama sekian lama kalian bersekolah? Nah, inilah anak-anak yang terkasih. Begitu luar biasa, begitu istimewanya peran dari sekolah bagi perkembangan. Nah, anak-anak yang terkasih, pertanyaannya adalah bagaimana gereja Katolik betul-betul mau memperhatikan pendidikan di sekolah ini? Melalui dokumen gereja, dokumen yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan II, sungguh menaruh perhatian yang sangat besar pada masalah pendidikan, pada sekolah ini. Mengapa? Karena dampak dari sekolah ini sungguh sangat besar di dalam kehidupan manusia. Maka melalui dokumen yang diberi nama Gravissimum Educationis, artikel kelima, dikemukakan mengenai apa yang menjadi misi dari sekolah. Yang pertama, sekolah mempunyai misi untuk mengembangkan daya kemampuan akal budi. Kita ingat pelajaran pertama, manusia diciptakan istimewa. Salah satu keistimewaannya adalah diberi anugerah akal budi. Nah, sekolah ini punya misi untuk mengembangkan kemampuan istimewa manusia itu, yaitu akal budi. Yang kedua, sekolah juga punya misi untuk menumbuhkan kemampuan memberi penilaian dengan cermat. Artinya apa? Dengan sekolah kalian akan semakin jeli, kalian semakin mampu dengan cermat untuk menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Mana yang bisa dikembangkan, mana yang tidak. Jadi banyak hal yang bisa kita berikan penilaian. Misi yang ketiga adalah sekolah juga memperkenalkan harta warisan budaya. Maka ada beberapa mata pelajaran yang memang memperkenalkan kita semua kepada budaya-budaya, baik budaya lokal, budaya tradisional, maupun juga budaya internasional. Kemudian, misi yang keempat, sekolah juga punya misi untuk menyadarkan atau menyandarkan akan tata nilai. Bagaimana nilai-nilai yang baik itu ditanamkan di sekolah. Karakter-karakter yang baik itu ditanamkan di sekolah. Lalu kemudian juga mempunyai misi untuk mengembangkan bakat kejuruan. Meskipun kita masih atau kalian masih SMP, di sekolah SMP maupun bahkan SD pun juga pengembangan bakat-bakat itu selalu digali dan dicoba untuk dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Lalu kemudian juga yang keenam, mengembangkan sikap untuk saling memahami dan rukun bersaudara. Maka sungguh merupakan hal yang sangat memalukan bila anak-anak sekolah justru tidak rukun dengan sesama anak sekolah. Karena apa? Misi dari sekolah itu adalah mengembangkan sikap untuk saling memahami dan rukun bersaudara. Kemudian yang berikutnya,
Sekolah punya misi untuk melibatkan keluarga dalam keseluruhan kemajuan siswa, baik jasmani maupun rohani. Artinya apa? Artinya sekolah tidak bisa untuk bekerja sendirian, untuk mendidik sendirian, tetapi perlu untuk melibatkan keluarga, melibatkan orang tua. Anak-anak yang terkasih, selain melalui peran dari sekolah untuk bisa mengembangkan diri, kita dapat pula belajar dari sumber yang lain. Melihat peran sumber dari yang lain untuk mengembangkan diri. Salah satunya adalah melalui komunitas jemaat beriman, itu peran dari gereja. Artinya apa? Artinya bahwa melalui berbagai macam aktivitas yang kita ikuti di komunitas jemaat atau aktivitas yang ada di dalam gereja akan semakin memperkembangkan diri kita. Sebagai salah satu contoh, ketika kita mengikuti kegiatan misdinar atau putra altar, ada banyak hal yang dapat kita petik. Ada banyak manfaat yang kita peroleh dengan mengikuti kegiatan misdinar atau putra altar. Misalnya, akan memiliki teman yang banyak. Kita akan semakin diperkaya dan memiliki teman yang banyak, yaitu teman-teman dalam misdinar itu sendiri. Bahkan di Keuskupan Bogor ini sering terjadi pertemuan misdinar antar paroki. Dengan demikian akan semakin banyak lagi teman-teman yang kalian kenal. Kemudian juga dengan mengikuti misdinar akan melatih untuk berani tampil di depan banyak orang. Coba bayangkan ketika perayaan Ekaristi yang diikuti oleh banyak umat, lalu misdinar harus tampil di depan, di sekitar altar, dilihat oleh banyak umat. Nah, kalau tidak ada keberanian, pasti akan grogi, akan sering salah. Nah, oleh karena itu dengan mengikuti misdinar ini akan melatih untuk berani. Untuk berani tampil, akan melatih rasa percaya diri di depan banyak orang. Lalu kemudian juga bisa melayani Tuhan tentunya melalui kegiatan misdinar. Lalu kemudian anak-anak yang terkasih, tadi kita baru melihat manfaat dari satu kegiatan saja, yaitu apa? Dengan mengikuti misdinar. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat aneka kegiatan dalam gereja yang dapat kalian ikuti untuk dapat semakin memperkembangkan diri. Apa saja contohnya? Nah, kita lihat. Yang pertama, ibadat, memperkembangkan diri. Ada perayaan-perayaan sakramen, mengikuti Ekaristi, doa bersama, devosi, dan sebagainya. Ini memperkembangkan diri yang tadinya kalau berdoa harus membaca, sudah mulai bisa untuk berdoa secara spontan. Bahkan mungkin berani untuk memimpin doa. Nah, ini artinya perkembangan diri kita. Nah, kegiatan-kegiatan ini sering disebut atau di dalam tugas gereja itu disebut merupakan salah satu kegiatan dalam bidang liturgia atau pengudusan, di mana kegiatan ini menguduskan kita. Kemudian yang kedua, ada juga
kegiatan yang bisa kita ikuti, misalnya penggalangan dana untuk APP, untuk AAP, ya, aksi Advent Pembangunan, lalu kemudian juga untuk aksi Natal, aksi Paskah, lalu kegiatan aksi sosial yang dilakukan atau dilaksanakan oleh gereja, kunjungan ke panti asuhan, dan sebagainya. Nah, ini akan memperkembangkan kita. Semakin memperkembangkan kita, menumbuhkan sikap empati kita, rasa kepedulian kita kepada sesama. Dan inilah yang disebut dengan bidang diakonia atau bidang pelayanan. Kemudian contoh yang lain lagi, mengikuti pelajaran agama, mengikuti kegiatan rekoleksi, retret, mengikuti pendalaman iman, pendalaman kitab suci, dan sebagainya. Nah, ini merupakan apa? Sarana untuk memperkembangkan diri. Kita mengetahui banyak ilmu, mengetahui banyak hal tentang pengetahuan iman untuk memperkembangkan iman kita. Nah, aneka macam kegiatan seperti ini merupakan kegiatan dalam bidang yang disebut dengan kerigma atau pewartaan. Nah, kemudian yang keempat, kita masuk dalam kelompok-kelompok di gereja. Ada kelompok OMK, Orang Muda Katolik. Masuk di dalam kegiatan di lingkungan, wilayah, di paroki. Kemudian juga di paroki seperti tadi masuk dalam kelompok misdinar misalnya. Dan sebagainya. Ada banyak kelompok-kelompok, ada banyak persekutuan-persekutuan di dalam gereja yang ketika kita mengikuti aktivitas di dalamnya akan memperkembangkan diri kita. Nah, inilah yang disebut dengan koinonia atau bidang persekutuan. Lalu kemudian contoh yang terakhir, bidang yang terakhir adalah dengan melakukan cara hidup yang baik, dengan bersikap jujur, dengan berusaha mengusahakan keadilan, kejujuran, dan sebagainya. Artinya apa? Dengan mempraktekkan kehidupan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat, di sekolah, dan dimanapun kita berada, itu akan semakin memperkembangkan diri kita. Dan cara-cara seperti inilah yang masuk di dalam. Anak-anak yang terkasih, dengan demikian kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa peran gereja bagi hidup kita antara lain, yang pertama, semakin memperkembangkan kehidupan beriman kita yang pada akhirnya dapat berdampak yang baik dan positif pula dalam kehidupan kita di tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, semakin memperkembangkan kehidupan pribadi, yaitu dalam bidang rohani, dan juga memperkembangkan dalam kehidupan bersama. Karena kita berkegiatan juga bersama dengan jemaat yang lain. Dan yang ketiga, memungkinkan bagi kita untuk dapat berkembang bersama dengan saudara seiman. Baik dalam perkembangan iman, perkembangan rohani, maupun kebersamaan dengan jemaat yang lain.